Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project di mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul penerapan deep learning menggunakan arsitektur CNN untuk mengidentifikasi nominal mata uang kertas rupiah bagi penyandang disabilitas tunanetra yang kami sebut Netrarta. Saya Bagus Satrio Wibowo dengan NIM 24116279 mewakili teman-teman saya Wahyu Damar Wiguna dengan NIM 24116245 dan Muhammad Fadil Abdillah dengan NIM 24116234 akan menyampaikan materi pertama yang merupakan latar belakang kenapa kami mengangkat tema ini. Uang kertas masih sangat digunakan di masyarakat kita dalam kegiatan jual beli, baik itu maupun di minimarket, UMKM maupun pasar tradisional. Nah, bagi penyandang disabilitas tunanetra, tentunya ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana mereka mengenali nominal tersebut tanpa harus melihat. Tentunya Bank Indonesia sudah membuat kemudahan bagi mereka fitur raba berupa efek rabaan kasar pada setiap pecahan uang rupiah. Tapi metode ini memiliki keterbatasan jangka panjang. Di antaranya adalah keausan fisik uang. Seiring uang kertas sering digunakan, terlipat, beredar, tentunya tekstur kasar pada blind code akan menipis dan sulit untuk dirasakan oleh teman-teman kita yang memiliki disabilitas tunanetra. Kemudian ada ukuran yang mirip. Bedaan dimensi antar setiap uang pecahan kertas rupiah sangat tipis, membuat metode identifikasi menggunakan manual atau rabaan ukuran fisik menjadi kurang andal. Akibat keterbatasan ini, penyandang tunanetra sangat rentan terhadap tindak penipuan, salah menerima kembalian, atau melakukan kesalahan saat membayar. Oleh karena itu, masalah ini sangat penting untuk diselesaikan guna memberikan kemandirian finansial, meningkatkan aspek keamanan, mendorong inklusivitas sosial bagi penyandang disabilitas melalui bantuan teknologi asistif. Tujuan utama proyek Netrarta ini adalah merancang dan membangun suatu model kecerdasan buatan yang berbasis deep learning untuk mampu mengenali nominal mata uang pecahan uang kertas rupiah secara otomatis melalui citra gambar. Di tahap ini, saya akan membedah sisi teknis, arsitektur algoritma, serta alur sistem dari proyek Netrarta. Pertama-tama, mari kita perhatikan bersama alur program yang kami rancang. Proses kami bagi menjadi 5 tahapan utama yang berjalan secara sekuensial. Yang pertama adalah input. Dalam input, jaringan menerima berkas citra digital uang kertas rupiah berwarna dari kamera. Kemudian masuk ke proses reprocessing. Pada tahap ini, ada 3 tahapan utama, yaitu resizing, rescaling, dan data splitting. Resizing berperan untuk menyamakan resolusi gambar menjadi 150 dikali 150 pixel. Rescaling berfungsi sebagai normalisasi nilai pixel menjadi skala 0 hingga 1 agar komputasi konvergen lebih cepat. Dan data splitting berperan untuk membagi dataset dengan rasio 80% data untuk training atau latih serta 20% data untuk validasi. Kemudian masuk ke fitur extraction menggunakan CNN. Citra yang sudah bersih kemudian masuk ke blok arsitektur CNN. Di sini dilakukan operasi convolutional layers untuk menangkap pola visual gambar, fungsi aktivasi ReLU, dan max polling untuk reduksi dimensi data. Tahap selanjutnya adalah classification dan optimization. Fitur visual yang terkumpul kemudian didatakan melalui proses flattening menggunakan vektor satu dimensi, dialirkan ke dense layer, diregulasi dengan dropout demi mencegah overwriting, dan dioptimalkan bobotnya menggunakan Adam Optimizer. Selanjutnya adalah output. Nah, di tahap akhir ini, fungsi softmax akan menghitung nilai probabilitas kelas sehingga sistem dapat mengeluarkan hasil prediksi nominal secara akurat mulai dari pecahan ribuan hingga ratusan ribu. Selanjutnya, mari kita bedah lebih dalam mengenai arsitektur jaringan CNN beserta fungsi-fungsi matematika yang bekerja di balik setiap layarnya.
Yang pertama adalah convolution atau konvolusi. Seperti yang terlihat pada rumus, operasi ini melakukan pemindahan gambar menggunakan metrik kernel atau filter di atas matrik citra. Hasil dot product ini berfungsi untuk mengekstrak fitur penting seperti tepi uang, corak tekstur pahlawan, maupun bentuk angka nominal. Kemudian adalah RLU, Rectified Linear Unit. Hasil konvolusi dilewatkan ke fungsi aktivasi yang berfungsi untuk membuang semua nilai piksel negatif dan mengubahnya menjadi nol. Langkah ini memberikan sifat non-linear pada jaringan saraf agar model mampu melajari pola visual yang kompleks. Kemudian adalah max polling. Layer ini melakukan downsampling dengan mengambil nilai maksimum dari jendela area piksel tertentu. Fungsinya sangat krusial untuk mereduksi dimensi gambar, menghemat memori komputasi, hingga mempertahankan fitur yang paling dominan. Kemudian adalah dense layer atau fully connected, merupakan jaringan saraf tiluan linear yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh fitur yang telah diekstrak dan diratakan sebelumnya. Lalu mengkalkulasikan kombinasi bobot dan bias untuk proses klasifikasi. Yang terakhir adalah softmax, terletak pada lapisan output paling terakhir. Fungsi rumus ini adalah mengubah nilai keluaran mentah atau logit menjadi distribusi probabilitas kelas pecahan uang rupiah, di mana total penjumlahan probabilitasnya bertepatan dengan 1.0 atau 100%. Algoritma yang selanjutnya yang kami pakai adalah ADAM Optimizer. Pada proses pelatihan model, tidak akan berjalan optimal tanpa adanya algoritma optimasi. Pada proyek ini, kami menggunakan ADAM Optimizer yang memperbarui bobot model secara cerdas melalui 4 tahapan matematis. Yang pertama, menghitung estimasi momen pertama. Langkah awal ini menghitung rata-rata gradien bergerak atau exponential moving average. Fungsinya bekerja layaknya momentum, yaitu menjaga agar arah pencarian titik minimum loss tetap konsisten dan tidak mudah terjebak pada fluktuasi lokal. Yang selanjutnya adalah menghitung estimasi momen kedua. Langkah ini mengkalkulasi varian dari gradien kuadrat. Fungsi diadopsi dari konsep RMS Prop, yaitu untuk mengatur kecepatan belajar atau learning rate secara adaptif dan tiap-tiap parameter yang berbeda. Yang ketiga adalah melakukan koreksi bias. Karena pada iterasi awal, nilai momentum pertama dan kedua diinisiasi dengan angka 0, maka dilakukan koreksi bias. Fungsinya adalah memperbaiki nilai estimasi di epoch awal agar tidak bias mendekati 0, sehingga pergerakan grafik berjalan tetap stabil sejak awal putaran. Yang terakhir adalah pemain bobot akhir model. Ini adalah rumus final untuk memperbarui seluruh parameter bobot model. Di sini, nilai learning rate awal akan disesuaikan dengan dinamis dibagi dengan akar momen kedua, lalu dikalikan dengan momen pertama. Kehadiran konstanta epsilon akan berfungsi sebagai stabilitas numerik untuk mencegah terjadinya error pembagian dengan angka 0. Nah, setelah kita mengetahui algoritma apa aja yang kami pakai, kami akan mematurkan alasan penggunaan algoritma sebagai penutup dari bagian teknis. Berikut adalah alasan mendasar mengapa kelompok kami memilih kombinasi CNN dan ADAM Optimizer. Pertama, karakteristik spesial uang kertas rupiah. Uang memiliki susunan letak gambar dan nominal yang terikat posisi. CNN sangat unggul karena operasi konvolasinya mampu mempertahankan informasi spesial 2D tersebut tanpa merusak struktur gambar. Kedua, ekstraksi warna dan kontras yang efektif. Pecahan uang rupiah didesain dengan warna dominan yang sangat kontras, seperti merah untuk 100.000, hijau untuk 20.000, dan lain sebagainya. Karakteristik pemainian filter CNN terbukti sangat sensitif dalam menanggap perbedaan kromatik warna dengan sangat cepat dan tepat. Ketiga, efisiensi parameter dengan reduksi dimensi. Adanya layer max poly membuat model akhir kami sangat ringkas dengan ukuran berkas model dengan format .h5 yang tergolong ringan.
sehingga sangat applicable untuk ditanam ke perangkat mobile atau wearable di masa depan. Keempat atau yang terakhir adalah akselerasi konvergensi dengan Adam Optimizer. Mengingat efisiensi waktu, sifat adaptive learning need dari Adam terbukti berhasil menguji kestabilan grafik belajar kelompok kami dan mencapai konvergensi yang matang hanya dalam waktu 20 epoch pelatihan. Baik, berikut adalah penjelasan arsitektur teknis dari saya. Selanjutnya akan masuk ke tahap pemaparan hasil pengujian, visualisasi grafik, serta analisis performa model dari proyek yang telah kami lakukan. Selanjutnya, mari kita masuk ke grafik hasil pelatihan model. Dalam penyusunan proyek NetRarta, pemilihan algoritma deep learning dengan arsitektur CNN serta penggunaan Adam Optimizer didasarkan pada augmentasi ilmiah dan karakteristik data. Ini adalah screenshot langsung dari proyek training kami di Google Colab. Hasilnya sangat memuaskan. Model kita berhasil menyentuh akurasi training di angka 98% dan yang paling penting akurasi validasinya sangat stabil di angka 93%. Di grafik sebelah kanan, nilai loss atau tingkat kesalahan juga terus menurun secara konsisten. Jarak yang sangat tipis antara akurasi training dan validation ini membuktikan bahwa model kita benar-benar belajar, bukan sekedar menghafal. Next adalah analisis ilmiah. Mengapa hasilnya bagus? Pertama, berdasarkan visualisasi grafik performa dan metrik evaluasi yang telah disajikan pada poin sebelumnya, hasil pengujian model NetRarta dapat dikategorikan sangat baik dan berhasil mencapai kondisi good fit atau sangat ideal. Kedua, kami menggunakan layer dropout sebesar 50%. Ibaratnya, kami secara acak mematikan 50 sel saraf pada model saat latihan. Tujuannya apa? Agar model tidak bergantung pada satu fitur saja dan terhindar dari overfitting. Model dipaksa untuk lebih mandiri, kuat dalam mengenali pola uang. Kemudian yang ketiga, kami menggunakan Adam Optimizer, algoritma yang sangat pintar karena bersifat adaptif. Dia bisa menyesuaikan kecepatan belajar sendiri, sehingga grafik pembelajarannya menjadi sangat stabil, halus, dan cepat menentukan titik akurasi terbaiknya. Kemudian, insight dan keterbatasan model. Dalam proses eksperimen, kami menemukan sebuah insight menarik. Ternyata, layer awal pada CNN kita sangat sensitif terhadap warna. Model kita mengenali uang dari warna dominannya terlebih dahulu, seperti merah untuk 100.000 atau biru 50.000 dalam mengenali detail angkanya. Selain itu, proses normalisasi pixel terbukti berdampak sangat masif dalam menstabilkan model. Namun, model ini tentu memiliki limitasi dari pengujian kami. Model masih cukup sensitif atau rentan keliru jika diuji pada kondisi pencahayaan yang sangat gelap atau jika uang yang lecek dan terlipat padat. Selain itu, untuk saat ini sistem baru sebatas mendeteksi gambar menjadi teks, belum terintegrasi langsung dengan output suara atau text to speech. Sebagai kesimpulan, proyek NetRarta telah berhasil membuktikan bahwa arsitektur deep learning CNN mampu menjadi solusi asistif yang sangat akurat untuk mendeteksi nominal uang rupiah edisi baru. Untuk pengembangan di masa depan, kami menyarankan adanya augmentasi data, yaitu melatih model secara khusus menggunakan lebih banyak gambar uang yang
lusuh, robek, atau gelap. Selain itu, target jangka panjangnya adalah mengimplementasikan model berformat .h5 ini dalam aplikasi mobile atau bahkan smart glass agar bisa digunakan secara real time atau offline oleh teman-teman tunanetra. Demikian dari kelompok kami mengenai Project Netrarta. Kami berharap teknologi kecerdasan buatan ini kedepannya dapat benar-benar membantu memberikan kemandirian finansial bagi penyandang disabilitas netra di Indonesia. Terima kasih pada Ibu Dr. Hartati atas bimbingannya selama ini, dan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.